Halo, perkenalkan nama saya Dita Rostalia Sidabalok. Saya dari program studi Teknologi Pendidikan A dengan NIM 21105241010. Ya, yang kita ketahui di lingkungan sekolah dasar atau di jenjang SD itu ada pendidik dan peserta didik. Pendidik dengan nama lain guru, dan peserta didik dengan nama lain siswa atau murid. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pelaksanaan enrichment management agar dapat terlaksana optimal pada pembelajaran tatap muka di jenjang sekolah dasar. Ya, saya akan share screen ya, biar kita bisa baca bersama. Nah, ini dia, judulnya adalah bagaimana enrichment management dapat dilaksanakan dengan optimal pada pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dasar. Jadi, apa itu enrichment management? Dalam bahasa Indonesianya, enrichment management ini adalah pengayaan pembelajaran. Nah, pengayaan pembelajaran ini termasuk dalam kategori pengelolaan pembelajaran. Nah, pengertian kegiatan pengayaan sendiri, ini sudah saya tuliskan ya, secara umum dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Jadi enrichment management ini dilakukan oleh peserta didik di mana siswa atau muridnya ini sudah mencapai dan melampaui persyaratan nilai minimal yang sudah ditentukan oleh kurikulum, dan tentunya tidak semua peserta didik dapat melakukan kegiatan pengayaan ini. Jadi peserta didik di dalam kelas sekolah dasar tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki gaya belajar yang berbeda, memiliki pengetahuan awal yang berbeda, dan bahkan juga memiliki tingkat motivasi belajar yang berbeda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu sebagai pendidik atau seorang guru sangat penting sekali untuk mengetahui perbedaan karakteristik peserta didik dan memahami perbedaan karakteristik peserta didik. Baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari enrichment management, kita juga harus tahu tujuan diadakan pengayaan pembelajaran di lingkungan sekolah dasar itu apa. Nah, jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah menerapkan pengetahuan atau keterampilan dalam situasi yang baru. Yang kedua adalah menerapkan lebih lanjut kemampuan siswa pada pengajaran pokok. Dan yang terakhir adalah melatih cara berpikir untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah 3 tujuan diadakannya enrichment management pada pembelajaran tatap muka di sekolah dasar. Nah, jadi bagaimana guru-guru bisa menerapkan kegiatan enrichment management ini agar dapat berjalan dengan optimal pada pembelajaran tatap muka di jenjang sekolah dasar? Di sini ada 4 ya bentuk kegiatannya. Yang pertama, menerapkan pokok bahasan pada situasi yang berbeda. Yang kedua, menciptakan alat yang berhubungan dengan pengetahuan yang sudah dipelajari pada pengajaran pokok. Yang ketiga, menelaah lebih lanjut aspek yang lebih kompleks dari konsep yang diajarkan pada pokok bahasan. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan tafsiran tentang soal-soal yang berhubungan dengan pokok bahasan. Nah, ketika 4 kegiatan pengayaan ini bisa dilaksanakan oleh guru, kemungkinan besar adalah enrichment management bisa berjalan dengan optimal. Tetapi saat guru menerapkan kegiatan pengayaan ini, guru juga harus memiliki 3 prinsip dalam enrichment management. Prinsip ini sangat penting sekali untuk dilakukan agar enrichment management bisa berjalan dengan optimal, berjalan dengan lancar di pembelajaran tatap muka jenjang SD. Nah, prinsipnya apa saja? Yang pertama adalah inovasi. Nah, di sini guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik atau karakteristiknya, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik.
Ya, tadi guru perlu sekali tahu mengenai perbedaan karakteristik peserta didik. Jadi karakteristik peserta didik ini menjadi kekhasan dalam peserta didik ini. Nah, mengapa guru harus mengetahui dan memahami? Ya, supaya guru tahu, supaya guru bisa menyesuaikan program pengayaan yang tepat, yang cocok untuk si peserta didik yang melaksanakan kegiatan enrichment management ini. Di samping itu juga guru harus tahu lingkungan hidup peserta didik, guru juga harus memahami budaya peserta didik agar program dari kegiatan-kegiatan pengayaan pembelajaran ini dapat terlaksana dengan optimal. Kemudian yang kedua adalah prinsip kegiatan yang memperkaya ilmu. Nah, itu seperti apa? Jadi guru ini menyusun materi, kemudian mendesain kegiatan pembelajaran pengayaan, kemudian guru juga menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariasi yang dapat membangkitkan minat dan merangsang pertanyaan. Tentunya sumber-sumber pembelajaran itu bukan hanya dari satu modul yang guru punya ya, tapi bisa juga sumber-sumber dari modul pelajaran di luar sekolah yang guru sebagai tempat sekolah dasar itu, ataupun modul dari internet gitu. Jadi divariasikan sumber-sumbernya, bukan hanya terpatok pada satu sumber modul yang guru punya. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan metode yang luas dan metode yang bervariasi. Kita ketahui bahwa alangkah baiknya sebuah pembelajaran di kelas sekolah dasar ini menggunakan lebih dari satu metode. Misalnya seperti metode ceramah yang didampingi oleh metode diskusi, atau misalnya menggunakan metode eksperimen, metode karya wisata, kemudian metode tanya-jawab. Nah, ketika metode-metode pembelajaran ini digabungkan, divariasikan, mungkin peserta didik merasa lebih nyaman, peserta didik merasa lebih enjoy, senang ketika pengayaan pembelajarannya menerapkan metode pembelajaran yang lebih luas, dan tentunya metode-metode pembelajaran yang dilaksanakan guru ini harus dapat mengembangkan minat dan aktivitas-aktivitas peserta didik yang dapat menggugah semangat belajarnya untuk memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi. Jadi itu tadi apa itu enrichment management, kemudian bagaimana enrichment management bisa berjalan dengan optimal di lingkungan sekolah dasar pada pembelajaran tatap muka, ya harus menggunakan prinsip-prinsip ini, ketiga prinsip ini. Jadi ketika enrichment management bisa menggunakan prinsip-prinsip kegiatan tersebut, diyakinkan bahwa enrichment management pada pembelajaran tatap muka akan berjalan dengan optimal, berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan pengayaan pembelajaran yang terjadi di lingkungan sekolah dasar berjalan dengan sempurna, dan peserta didik juga akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan yang bertambah yang lebih luas lagi. Oke, itu tadi sedikit video penjelasan dari saya mengenai enrichment management. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kesalahan dalam materi. Saya terima kritikan dan saran dari penonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih dan semangat belajar.